Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devika Rahma akan mempresentasikan tentang penanganan psikologi pada anak remaja kebutuhan khusus yang mengalami hambatan komunikasi, atensinya tunarungu. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu tunarungu. Anak tunarungu merupakan anak yang mempunyai gangguan pada pendengarannya sehingga tidak dapat mendengar bunyi dengan sempurna atau bahkan tidak dapat mendengar sama sekali. Mengapa dilakukan penanganan psikologi pada anak tunarungu? Dilakukannya penanganan psikologi pada anak yang mengalami tunarungu agar dapat membantu anak dalam menghadapi hambatan-hambatan. Hambatan yang dimaksud seperti hambatan perkembangan bahasa dan komunikasi dan hambatan perkembangan sosial dan ekonomi. Hambatan perkembangan bahasa dan komunikasi, di mana anak tunarungu biasanya kurang dalam bahasa dan komunikasi atau sulit berkomunikasi karena tidak bisa mendengar dan kurangnya bahasa yang dikomunikasikan. Hambatan perkembangan sosial di sini, di mana anak tunarungu biasanya pendiam dan kurang bergaul. Penanganan psikologi pada anak tunarungu. Penanganan pertama yaitu terapi wicara. Terapi wicara ini ada 3 metode. Yang pertama metode manual, kedua metode auditori, dan yang ketiga metode membaca bibir. Metode manual yaitu menggabungkan perkataan dengan makna dasar, melatih atau mengajarkan anak tunarungu untuk berkomunikasi dengan bahasa isyarat atau ejaan jari. Biasanya huruf-huruf dasar yang dilakukan dengan isyarat atau ejaan jari. Yang kedua yaitu metode auditory visual therapy, yaitu perpaduan antara penerapan suara, bahasa bibir, dan mimik. Tujuannya dilakukan dengan suara diharapkan bisa mengoptimalkan sisa pendengaran anak, dan dengan membaca mimik muka serta bahasa bibir anak dapat mudah memahami atau lebih mengerti setiap kata yang diucapkan secara visual. Yang ketiga metode membaca bibir. Anak harus berkonsentrasi tinggi dalam memperhatikan penutur bahasa. Penutur bahasa harus berada di tempat terang dan terlihat jelas. Penekanan terdapat pada kemampuan anak yang diharuskan mampu menangkap suara atau bunyi bahkan ungkapan dari seseorang melalui penglihatannya. Terapi yang kedua yaitu terapi bermain. Di sini ada 2 poin, yaitu yang pertama kegiatan bermain yang dapat menjadikan anak mampu membedakan suara dan nada. Yang kedua, kegiatan bermain yang dapat mengembangkan kemampuan pendengarannya. Poin pertama yaitu kegiatan bermain yang dapat mengembangkan kemampuan pendengarannya, yaitu ada permainan panjang dan pendek. Permainan ini ditujukan untuk melatih pendengaran anak dan menyadari waktu. Bahan yang digunakan yaitu 3 tongkat panjang, 3 tongkat pendek, dan 1 simbal. Setelah bahan disiapkan, pemain dimohon untuk mendengarkan suara yang dimainkan oleh pemimpin. Pemimpin ini biasanya dilakukan oleh orang tua atau pendidik. Pemimpin memainkan simbal dan membiarkan simbal bergetar untuk suara panjang. Untuk suara pendek, pemimpin menghentikan simbal dengan tangannya. Setelah itu para pemimpin harus memilih panjang tongkat sesuai dengan panjang suara yang mereka dengar. Permainan berakhir ketika semua pemain memahami mana suara panjang dan pendek. Permainan kedua yaitu kau semakin dekat. Permainan ini menggunakan bahan beragam alat musik dan penutup mata. Sasarannya adalah pendengaran, membedakan suara nyaring atau pelan
dan bersosialisasi. Setelah semuanya siap, pemain satu ditutup matanya, sedangkan pemain lainnya duduk di sekitar ruangan aktivitas atau ruangan belajar. Masing-masing memegang satu alat musik dan si pemimpin menyebutkan nama pemain yang harus ditemukan oleh si penutup mata. Pemain yang ditutup matanya harus menemukan pemain lainnya dengan petunjuk suara dengan variasi suara alat musik. Pemain yang ditutup matanya akan tahu kalau dirinya semakin dekat atau jauh dari sasaran. Ketika menjauh, maka suaranya semakin kecil. Ketika dekat, maka suaranya semakin keras. Ketika pemain sasaran ditemukan, mereka bertukar peran. Permainan berakhir ketika semua pemain dapat giliran ditutup matanya. Selanjutnya permainan kucing dan tikus. Bahan yang digunakan dalam permainan ini seperti drum atau alat musik perkusi lainnya. Sasarannya dari permainan ini adalah pendengaran, pengendalian, gerak tubuh, ekspresi wajah, dan sosialisasi. Cara bermainnya, semua pemain menjadi tikus, sementara satu orang berada di tengah-tengah menjadi kucing. Ketika pemain memainkan alat musik dengan cepat dan teratur, semua tikus berlari, lalu si kucing tidak boleh bergerak, kemudian bergerak dengan langkah-langkah panjang ke arah tikus dan mencoba menangkap salah satunya. Jika ada tikus yang tertangkap, maka tikus itu berubah menjadi kucing. Permainan berakhir setelah semua pemain mendapat giliran menjadi kucing. Kenapa sasarannya sosialisasi? Karena permainan ini terjadi interaksi sosial antara sesama pemain. Permainan selanjutnya yaitu membingungkan penyanyi. Permainan ini tidak menggunakan bahan, sedangkan sasarannya adalah pendengaran, konsentrasi, dan sosialisasi. Dalam permainan ini, seorang pemain diminta menyanyikan satu atau dua baris lirik lagu yang sudah dikenalnya. Lalu pemain lain mencoba membingungkan penyanyi dengan menyanyikan lagu yang berbeda secara bersamaan. Setelah 1 menit, si penyanyi masih belum melakukan kesalahan, tukarlah peran keduanya. Lalu jika pemain kedua berhasil membingungkan si penyanyi dan pemimpin menunjuk pemain untuk membuat pemain kedua bingung, permainan berakhir ketika semua pemain telah menjadi penyanyi. Poin yang kedua yaitu kegiatan bermain yang dapat menjadikan anak mampu membedakan suara dan nada. Permainan pertama yaitu telepon. Permainan ini tidak menggunakan bahan apapun. Sasarannya adalah konsentrasi, ingatan, dan ketepatan. Dalam permainan ini, pemain duduk dalam satu baris lurus dengan jumlah pemain kondisional. Para pemain yang duduk di akhir barisan menentukan satu pola irama sangat pendek 2 ketukan, 4 ketukan atau lebih. Nah, di pengumuman depannya, pemain kedua dari belakang tersebut kemudian menirukan ketukan di punggung pemain di depannya. Permainan terus berlanjut sampai pemain yang paling depan. Kemudian pemain yang paling depan harus bertepuk tangan sesuai pola irama tersebut. Jika pola salah, maka pemimpin tim harus mencari kesalahan dengan menyusuri satu persatu. Setelah itu, pemain paling depan pindah ke belakang dengan menciptakan pola irama baru. Permainan yang kedua yaitu memainkan ketukanku. Permainan ini tidak memerlukan bahan. Sasarannya adalah pendengaran, konsentrasi, koordinasi, dan sosialisasi. Pada permainan ini, pemain dibagi menjadi 2 tim. Di sini terjadinya sasaran sosialisasi bisa terwujud. Kedua tim bertepuk tangan 8 kali dengan irama reguler
sembari berhitung di benak masing-masing. Lalu setiap tim diminta tepuk tangan pada ketukan tertentu. Misal tim pertama pada ketukan ketiga, tim yang kedua pada ketukan keenam. Setiap tim harus menghitung semua ketukan di benak mereka dan hanya bertepuk tangan pada ketukan yang ditentukan. Sasaran di sini adalah melihat setiap tim dapat mempertahankan ketukan dalam waktu 2 atau 3 menit. Mereka harus berlatih hingga mereka bisa melakukannya. Kemudian satu pemain harus bertepuk tangan dengan irama acak untuk membingungkan pemain lainnya. Permainan ini berhenti ketika para pemain bisa mengendalikan ketukan mereka. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.